Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya? Insya Allah anak-anak selalu sehat ya dan selalu bersemangat untuk belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Kita sudah memasuki tema 2 subtema 1. Nah, nanti kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Langsung saja ya kita mulai materinya. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bertahan hidup dengan cara bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau melakukan aktivitas lain membutuhkan asupan oksigen. Rata-rata manusia bernafas sebanyak 12-18 kali dalam setiap menitnya. Artinya, dalam suatu hari manusia akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, ternyata banyak organ yang berperan dalam membantu proses pernafasan kita. Apa saja organ pernafasan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir alveolus. Mari kita bahas satu persatu organ pernafasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Organ yang kedua yaitu faring. Faring adalah percabangan dua saluran, yaitu tenggorokan atau saluran pernafasan dan kerongkongan atau saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk mengatur makanan supaya tidak masuk ke tenggorokan. Yang ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah akhir dari batang tenggorokan yang tersusun atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Pada laring juga terdapat selaput suara yang membuat kita bisa berbicara. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Bronkiolus berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus berbentuk seperti buah anggur dan dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Selanjutnya kita simak animasi proses pernafasan manusia ya.
Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke faring. Udara mengalir ke laring dan trakea. Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Selanjutnya, udara masuk ke paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Selanjutnya, karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Karbon dioksida mengalir ke faring. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Nah, kita sudah mengetahui proses pernafasan pada manusia. Pada saat bernafas, kita juga membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terletak di dalam tubuh, di bawah rongga dada. Pada saat udara masuk, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Kemudian tulang rusuk akan terangkat dan ukuran paru-paru akan lebih besar karena paru-paru mengembang. Pada saat proses menghembuskan nafas, diafragma akan berelaksasi. Kemudian otot tulang rusuk akan mengendur dan paru-paru akan mengkerut dan lebih mengecil, kembali ke ukuran semula. Pada saat proses mengeluarkan udara, manusia akan menghembuskan karbon dioksida. Nah, cukup sekian dulu ya pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.